Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal SKB Guru Kimia untuk kompetensi profesional, di mana video ini adalah merupakan video bagian 1. Sementara untuk video bagian 2 dan seterusnya insya Allah nanti akan diupload video-video lainnya ya. Oke, langsung saja ke soalnya. Untuk nomor 1, perhatikan struktur senyawa berikut. Jadi itu ada suatu struktur asam amino ya teman-teman. Kemudian yang ditanyakan adalah hibridisasi atom C yang berlabel nomor 1 dan 2 berturut-turut adalah titik-titik. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman masih agak ragu gitu, kita bisa gambarkan strukturnya secara lengkap ya. Oke, saya gambarkan di sini. Jadi ada COOH, kemudian di sini mengikat NH2. Lalu ini boleh kita lengkapi dengan atom H seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah C nomor 1 dan C nomor 2 ini hibridisasinya apa gitu. Oke. Kunci dalam mengerjakan soal-soal yang bertema hibridisasi ini adalah, kuncinya kalau hibridisasi itu adalah jumlah pasangan elektron ya, yang elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas ya. Oke teman-teman, kemudian kalau teman-teman masih gak kelupaan dengan materi hibridisasi, teman-teman bisa buka video saya sebelum-sebelumnya yang tentang hibridisasi CH4 ya. Itu disitu sudah lengkap sekali saya jelaskan bagaimana awal mula terbentuknya hibridisasi dari molekul CH4. Oke teman-teman, berarti di sini langsung saja saya jelaskan bahwa untuk hibridisasi itu ya, jika ada, sebenarnya hibridisasi ini cukup mudah ya, asal kita tahu kuncinya. Jadi kalau ada 4 pasangan elektron, ini hibridisasinya adalah sp3 seperti contohnya di CH4. Kemudian kalau ada 3 pasangan elektron, ini hibridisasinya adalah sp2. Kemudian kalau ada 2 pasangan elektron, maka hibridisasinya adalah sp. Di sini berarti kuncinya kita harus tahu dulu kan pasangan elektron dari masing-masing C yang ditanyakan. Oke, kita ke C nomor 1 dulu. C nomor 1 ini kalau kita lihat dia punya berapa pasangan elektron? Yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, dan keempat-empatnya adalah pasangan elektron ikatan, sehingga C nomor 1 ini sangat jelas sekali dia hibridisasinya adalah sp3. Oke, sementara yang C nomor 2, oke, kalau ada ikatan rangkapnya seperti ini kita hitung 1 ya teman-teman. Jadi C yang nomor 2 ini punya berapa pasang elektron? 1, 2, 3 ya, karena dia punya 3 PEI, maka ini hibridisasinya sudah jelas pasti sp2 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Suatu senyawa mengandung 22,1% boron dan sisanya fluor. Ketika 0,146 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 10 gram benzena, ternyata memberikan tekanan uap larutan sebesar 94,16 mmHg. Pada temperatur ini, tekanan uap benzena murni adalah 95,26 mmHg. Pada percobaan yang lain, ternyata senyawa tersebut tidak mempunyai momen dipol. Berdasarkan data tersebut, maka kita dapat menentukan hibridisasi dari senyawa tersebut adalah titik-titik. Oke teman-teman, dari sini, dari soal ini yang ditanyakan adalah hibridisasi. Kalau ditanyakan hibridisasi berarti kita harus tahu strukturnya dulu kan. Nah, baru kemudian kalau kita sudah tahu strukturnya, maka kita bisa menentukan jumlah pasangan elektronnya kan gitu. Nah, untuk mengetahui struktur kita perlu informasi berupa MR dari senyawa itu, sehingga dari soal yang diketahui ini kita bisa menghitung MR dari
senyawa yang ditanyakan. Oke teman-teman, dari info di soal diketahui bahwa senyawa itu mengandung boron dan fluor. Dengan boron jumlahnya 22,1 sehingga fluornya 100 dikurangi 22,1 yaitu 77,9. Nah ini kita cari dulu perbandingannya ya, sehingga yang boron kita bagi dengan AR nya 19, yang F kita 11, yang F kita bagi dengan 19, sehingga ini ketemu 2, yang ini ketemu 4, atau kalau kita sederhanakan ini 1:2, sehingga rumus empirisnya itu ketemu BF2 gitu kan. Terus kita mau cari MR senyawa itu dari yang diketahui. Nah dalam soal ini kan berarti terjadi penurunan tekanan uap ya, dimana P larutan ini kan P ya, P larutan 94,16 dan P0 itu 95,26. Karena ini yang terjadi adalah penurunan tekanan uap, sehingga kita bisa masukkan ke rumus ya teman-teman. Delta P sama dengan P0 kali XT, dimana delta P adalah P0 min P, jadi 95,26 min 94,16. Ini nilainya akan sama dengan P0 nya 95,26 dikali dengan XT, berarti ini ya teman-teman, NT plus NP. Nah ini jawabannya adalah 1,1 sama dengan 95,26 dikali NT nya ini kita cari dulu ya nanti untuk mencari MR nya. Kemudian NP nya berarti kan pelarutnya kan benzina, berarti ini 10 gram 10 per MR nya 78 ini kan ya, sehingga ini 1,1 sama dengan 95,26 kali NT per NT plus 0,13 ya. Lalu samaannya 1,1 NT plus 0,143 ini sama dengan 95,26 NT, sehingga NT nya ini langsung ketemu, langsung saya tulis ya teman-teman, 0,0015. Nah dari NT ini kita bisa ketemu MR nya ya kan, mol sama dengan massa per MR, sehingga MR itu sama dengan massa dibagi mol. Massanya adalah di soal ya 0,146 dibagi dengan molnya adalah 0,0015, sehingga ketemu MR nya sama dengan 97,33. Nah kemudian kita masukkan aja rumus empirisnya ke rumus molekul ya teman-teman, bahwa Re ini dikali N sama dengan MR. Oke, Re nya BF2 kali N sama dengan 97,33. BF2 itu berarti B itu 11 tambah 19 kali 2N berarti 11 tambah 38 berarti 49N sama dengan 97,33. Jadi N nya adalah 1,9. Ini ya oke 2 ya jadinya ya teman-teman, 2. Oke, karena N nya sama dengan 2 berarti rumusnya menjadi B2F4 kan, sehingga ini kalau kita gambarkan strukturnya B ini kan 5 ya teman-teman nomor atomnya, sehingga konfigurasinya 23. Jadi B2F4 itu bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman, B2F4. Nah seperti ini
punya elektron bebas? Enggak punya ya, karena elektron valensinya 3, sehingga masing-masing B ini punya 3 pasang elektron kan, sehingga kalau punya 3 pasang elektron maka jawabannya hibridisasinya adalah sp2. Oke, jawabannya yang sp2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika suatu metana dibakar, maka akan terjadi perubahan hibridisasi metana dari titik-titik ke titik-titik. Oke teman-teman, ini yang ditanyakan adalah metana dibakar. Berarti kita bisa menulis reaksinya seperti ini kan. CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, yang ditanyakan itu hibridisasinya dari apa ke apa. Berarti kan yang ditanyakan ini hibridisasinya apa menjadi ini kan, menjadi apa gitu ya. Nah, CH4 ini mudah sekali. Kalau CH4 tentu teman-teman juga sudah tahu ya. CH4 ini kan berarti mengandung 4 pasangan elektron. Kalau 4 pasangan elektron berarti jelas dia sp3 kan. Kemudian CO2. Nah, CO2 ini kalau kita gambarkan kan begini ya teman-teman. CO2. Nah, ini mengandung 2 pasang elektron ikatan. Berarti 2Pe. Kalau 2Pe itu berarti hibridisasinya sp ya teman-teman. Nah, nanti untuk hibridisasi CO2, kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh, ingin tahu lebih lengkap, nanti teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya yang tentang hibridisasi CO2. Di situ sudah saya uraikan secara lengkap dan detail. Oke, jadi jawabannya ini yang sp3 ke sp ya teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi untuk hibridisasi ini sebenarnya mudah asalkan kita tahu kunci dalam menjawabnya. Oke, semangat belajar. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.